Nama pejuangnya eh, Vietnam, nama orang ya. ketua partai sosialis Hmm. komunis ini. Dan satu lagi yang menarik, Bin, Mhm. Uncle Ho ini, Hmm. Uncle Ho Chi Minh ini, Hmm. itu satu alma mater sama kita. Karena Yaitu dia mendapatkan alma doktor mater. honoris causa dari Universitas Pajajaran, Bandung. Luar Luar biasa ya. biasa, luar biasa. Kita berarti ini ya. Hey, apa Halo. kabar? Kelompok pencapaian kelas Sabtu. Apa kabar semua? Kabar baik, insya Allah. Mudah-mudahan, Amin. mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Soalnya ini udah hari keberapa nih? Udah lebih dari setengah ya. Mungkin 15 atau Ramadan itu 15 atau 16 ya sekarang ya. Ya, ya, ya Gitu udah ya. hari Kita ke udah itu. Mm. udah lebih dari setengahnya ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman 18 malah. mengisi-ngisinya dengan asik. 18 ya? Kalau di Gila. kita rekaman nih 18 Ramadan. 18 ya. Waduh. Nah, ini jadi teman-teman jangan udah menuju 10 hari terakhir, teman-teman ya barangkali ingin lebih menambah mengumpulkan amal ibadah untuk yang bersaum Ramadan ya. Menarik. Ya. Nah, di tengah-tengah kesibukan dan keseruan bulan Ramadan ini, Raki ini baru melakukan sebuah lawatan kenegaraan ya. Gimana? Lawat. Lawatan kenegaraan. Lawatan ke negara tetangga kita. Dia tetangga nggak ya? Tetangga Nggak dong. tetangga, tetangga ya? Cukup tetangga Tetangga ya? dong. Tetangga. Walaupun nggak tetangga langsung, tapi tetangga Enggak. lewat satu rumah ya? Iya, Satu atau lewat dua laut rumah ya? lah, lewat laut Lewat lah. laut ya? Iya, iya gitu. Nah, ini lagi baru pulang dari Vietnam nih, menarik banget ya. Jadi ini mau sebuah negara yang cukup menarik ya. Menarik banget, Dan menarik banget. menarik baik di kancah di kita ya, dari berbagai macam di kita tuh maksudnya di area ASEAN maupun di global juga ya. Dan Hmm, hmm. em, kalau misalnya diaspora mereka lumayan ini juga, banyak di mana-mana, lumayan lah. Jadi kayak at least Diasporanya Vietnam ya. gitu, at least rumah makannya bisa banyak ditemukan di berbagai negara. Di sini juga Pho, banyak nih pho. rumah makan Vietnam, betul. Tuh, bener. Ya, banyak juga. Nah, jadi kita pengen pengen denger nih gimana, siapa tahu teman-teman juga pernah ke sana atau mungkin pengen ke sana juga ya. Jadi ada beberapa dan nanti kita bisa bisa banyak ngobrol ya. Gue dulu pernah juga sih Ho Chi Minh aja tapi Oh, oke. Oke, Ho oke. Chi Minh. Gimana Ki? Boleh cerita dulu nggak dikit? Iya. Sekilas dan gimana tuh Pak, impresinya nih Tam, di lawatan terakhir. Ya. Jadi apa ya mungkin ya. Jadi ini menarik banget sih ya. Gue nggak pernah ya pada awalnya kita kan ini ya belajar belajar dari dulu mengenai ASEAN gitu ya. Hmm, Terus yang sering banget denger Vietnam, makan hmm, di restoran Vietnam tadi Ebin bilang. hmm, Tapi belum pernah, nggak pernah kan kita kalau nggak menginjakan kaki di sana tuh benar-benar memikirkan tentang negaranya gitu. hmm, Jadi ini my first time sebenarnya Bin ke hmm, Vietnam. hmm, Gue cerita sedikit aja ya apa hmm, namanya apa sih yang eh, apa namanya gue lihat gitu. Jadi hmm. gue datang ke dari Jakarta ke Ho Chi Minh. Oh, Jadi pertama pertama gue nyampe di Ho Chi Minh ya. nyampe di Ho Chi Minh di sana satu hari gitu satu malam Hmm, di Ho Chi Minh nginep semalam. Nah hmm, itu aja udah cukup menarik gitu kotanya. hmm. Terus dan Apa dia yang tuh lu lihat, yang lu rasa ketika lu landing gitu? landing di Ho Chi Minh. Hmm, Jadi menarik sih. Jadi pas lagi nyampe di Ho Chi Minh itu ya yang jelas gue melihat bahwa si negara ini apa gue ngerasa seperti Indonesia tapi beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi Oh, gue merasa beberapa seperti tahun yang Indonesia lalu ya. banget. Jadi homey banget dalam artian Oke. ya Indonesia gitu kan. Tapi Hmm, beberapa tahun yang lalu. Kenapa beberapa hmm, tahun yang lalu? Karena eh, apa ya gue merasa feel-nya, bangunannya gitu ya, hmm, infrastrukturnya tuh kayak hmm, kayak kita kemarin-kemarin lah, kayak Jakarta kemarin-kemarin gitu. hmm. Nah, Oke. gue ngelihatnya begitu. Nah, menarik banget. Jadi sampai gue cukup jalan-jalan ya, muter-muter Ho Hmm, Chi Minh gitu ya. hmm. Ho Chi Minh ini dulunya namanya Saigon ya. Dulu kita mungkin Wih, kalau
kita zaman dulu kerjaannya nonton film-film Vietnam gitu ya, perang Rambo, Vietnam. Rambo, Nah, Rambo. Rambo gitu. Oh ini Ki, So, apa namanya? Tour of Duty. Tour of nah, Duty Tour itu of kan Duty, Vietnam kan ya? Iya nggak sih? Vietnam, Iya, Vietnam Vietnam War. benar. Tour of Duty itu kan kita besar dengan nonton film gitu-gituan ya, Betul. Rambo, Tour of Duty gitu, kita tahu Kalau gue sama Saigon. ini Ki, Saigon Kick gitu lagi. Nama Nah, band. waktu gue posting di Instagram pertama juga menggunakan lagu Saigon Oh, Kick, lagi. karena di kepala gue Oke. Saigon is Saigon Kick gitu. Jadi Oke, oke. eh, menarik gitu ya. Pertama ke sana ternyata Ho Chi Minh itu adalah Saigon dulunya, dan kalau lihat di kotanya banyak tuh sejarah-sejarah zaman dulu. Pendudukan, gue nggak bilang pendudukan ya, mungkin ya upayanya Amerika dulu ingin bukan menduduki Vietnam ya, berperang dengan partai komunis di Vietnam gitu. Iya, Nah, iya. banyak tuh peninggalan-peninggalan sejarahnya di sana gitu ya, dan lain-lain tuh banyak di sana. Nah, Peninggalan sejarah cuman itu yang kayak museum atau museum, atau memang gedung-gedung. Oh, oke. museum gitu-gitu banyak. Walaupun gue nggak sempat karena gue cuma satu malam, jadi gue cuman browsing lihat gitu bahwa oh ini banyak museum, ada bahkan daerah, kalau kita nonton dulu di Tour of Duty kan ini ya, Vietnam tuh jago banget, Viet Cong gitu ya dulu kita lihatnya, itu jago banget ngumpet-ngumpet di gua-gua gitu ya, terus Oh masuk ke iya, betul. lorong-lorong gitu. Nah itu Betul. di Saigon tuh banyak tuh tempat-tempat yang begituan, yang bekas-bekas perang dulu gitu. Again gue cuma lihat di website dan di ini ya, di beberapa media gitu. Jadi gue nggak sempat datang ke sana. Nah tapi yang gue datengin itu karena waktu kemarin kebetulan bisnis trip gitu ya. Jadi gue ngelihat khususnya di Ho Chi Minh City ini, dia ada distrik-distrik. Jadi kotanya tuh dibagi distrik-distrik, Ben. Ada distrik 1. Jadi Oh, oke. benar-benar namanya distrik 1, distrik 2, distrik 3 gitu. Hmm. Nah, di masing-masing distrik ini memang perkembangannya luar biasa. Jadi gue ngelihat bisnis distriknya mereka yang emang isinya gedung-gedung tinggi gitu ya, modern banget infrastrukturnya gitu ya. Walaupun tadi waktu gue nyampe keluar dari airport terus jalan menuju kota tuh ya rasanya seperti Jakarta zaman dulu. Tapi begitu gue masuk ke bisnis distrik ternyata maju banget gitu ya, dengan jalanan yang sangat bagus gitu ya. Gue bahkan lewatin tunnel antar pulau tuh. Oh iya? Udah ada tunnel, Ada tanah antar pulau. Jadi dia ada di tunnel bawah antar pulau, apa bawah namanya? air. Air. Oh, Ya, luar dulu kan kita biasa. kenal Mekong River gitu ya, dengan cabang-cabangnya gitu. Dan jadi Ho Chi Minh itu cukup maju gitu. Ho Chi Minh sangat maju. Jadi Ho Chi Minh itu atau Saigon ini adalah kota terbesar di Vietnam gitu. Nah, setelah itu gue berangkat ke Hanoi. Jadi hari kedua gue berangkat ke Hanoi, dan di Hanoi gue di sana 3 hari gitu ya, karena gue Ibu kota ketemu itu sama beberapa orang. Hanoi. ibu kota Hanoi ya. Hanoi. Nah, Tapi kota terbesar itu Ho Chi Minh, Saigon. Jadi ternyata Ho Chi Minh Ho Chi Minh Hanoi itu juga waktu tempuhnya cukup jauh, jaraknya jauh ternyata. Oh gitu. Gue lupa flightnya 3 jam atau 4 jam atau 3,5 jam Flight. gitu ya, flightnya. 3 jaman lah gitu kira-kira. Jadi mungkin jaraknya gue nggak persis, gue nggak lihat angka persisnya, tapi kayak kita dari Jakarta ke Medan mungkin. Jadi sejauh, atau ke Iya. Aceh bahkan. Nah, Iya betul. jadi sejauh itu gitu. Bali Lebih aja jauh kan 1 dari jam setengah kalau Jakarta Bali ya itu kan. 1,5 Lebih ke ya berarti. Singapura 2 jaman gitu kan kira-kira. Nah ini tuh lebih 1 jam lagi dari itu gitu. Nah jadi cukup jauh jaraknya ternyata. Jadi kalau lihat petanya Vietnam ya, dia negaranya agak panjang gitu ya, dari bawah sampai ke atas. Jadi iklimnya juga sebenarnya agak berbeda antara Ho Chi Minh yang di bawah gitu ya, dan Hanoi yang di atas gitu. Iklimnya agak beda. Di Hanoi itu dia lebih subtropik gitu. Jadi pada saat dingin dia dingin banget, bisa sampai bahkan ya kalau lagi di suhu terdinginnya dia di siang hari tuh bisa 15 derajat gitu. Berarti Sampai dia 20 derajat. cukup atas ya ini ya. Cukup atas. Kalau Di atas subtropik banget. itu ya. Iya, bener. Dia cukup atas banget gitu. Nah, itu kalau dulu kita kenal zaman Tour of Duty itu Vietnam Utara sama Vietnam Selatan. Jadi dia beda tuh. Hanoi itu adalah kotanya Vietnam Utara, Saigon itu kotanya Vietnam Selatan. Dan kalau kita bicara partai komunis, sosialis komunis ya adanya berangkat dari Vietnam Utara ini, dari Hanoi ini. Nah, kota Hanoi ini adalah kota pemerintahan, dan bisnis juga ada di sana, walaupun lebih besar dan lebih banyak bisnis di Ho Chi Minh tadi gitu.
ceritanya. Nah, Hanoi ini lebih oldies lagi menurut gua daripada Ho Chi Minh yang lebih maju. Cuman kalau kita lihat karena dia dulu sebelum ini ya, dia kemerdekaan tahun 45 kalau nggak salah, itu dari Perancis. Jadi koloni Perancis mereka. Jadi bangunan-bangunan yang bangunan French colonial itu juga masih ada di sana. Jadi seru sih. Gaya-gaya Eropa. Eropanya Perancis Eropa ya, agak Prancis. beda. Oh, Agak beda dengan oke. kalau kita lihat Eropa Belanda kayak di Indonesia gitu. Hmm. Agak beda si Perancis ini, dan itu yang menyenangkan sih ya. Gue seneng gitu sama apa namanya arsitektural Arsitekturnya dan gitu. kolonialis zaman dulu tuh menurut gue menarik. Nah ya, yang begitu. Cuman yang alasan terbesarnya sebenarnya ngelihat Hanoi, ngerasain ke Ho Chi Minh dan ke Hanoi itu, satu hal adalah memang mereka tuh negara yang isinya fighter. Jadi orang tuh kerja gitu, orang tuh Iya. Semangat bis- kerjanya gua tinggi ya. semangat kerjanya tinggi. Bukan kalau disiplin gua nggak tahu ya, karena gua belum pernah ngerasain kerja sama mereka. Tapi tadi semangat kerjanya tinggi banget gitu. Kelihatan lah gitu, dan ngobrol sama mereka juga memang mereka eager untuk majunya tuh tinggi sekali gitu. Nah, bahkan kalau nggak salah ya di ASEAN juga dia salah satu yang economic growth-nya paling tinggi di ASEAN gitu. Coba kita lihat ya. Nah, boleh. Kita ada salah satu part yang sempat kita lihat juga nih ya di sini. Ini kayaknya ada deh. Ini ya, kelihatan ya. Nah, ini menurut ADB Outlook ya, dia lihat di April 2022. Nah, ini 6,5 nih Vietnam nih. Di antara negara-negara ASEAN yang lain, dia paling tinggi. Paling tinggi. Gitu Ini ya, dari sisi growth-nya persentase ya. Persentase Persentase GDP. growth ya. Iya, persentase. Iya, tinggi, paling tinggi dia. Nah, ini juga ini menarik sih ya kalau gue lihat, karena mungkin pertama room for growth-nya mereka memang paling besar. Kenapa? Karena kayaknya paling terakhir ada perang tuh di sana ya. Perang Amerika tuh tahun 70 something, hampir 80-an gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan ya mereka mulai stabil tentunya after perang gitu ya. Mungkin butuh berapa tahun lagi after perang baru dia bisa stabil dan bisa mulai maju gitu. Jadi room for growth mereka tentunya lebih besar gitu daripada negara-negara lain, itu satu. Dan ya tentu growth di tahun sekarang dengan growth di tahun mungkin ya sebagian besar negara-negara di Southeast Asia ini kan mungkin di tahun 60-an, 70-an mereka growth ya, ngerasain growth yang lumayan signifikan. Tentu akan beda gitu. Growth di tahun 2000-an sama growth di tahun 80, 90-an pasti akan beda. Kenapa? Karena teknologinya juga beda gitu kan, perkembangan ilmu pengetahuannya juga beda. Nah, itu yang mungkin agak membedakan dan membuat Vietnam jadi menarik banget. Gitu. Dan satu yang juga cukup menarik ya Bini, gue kebetulan sempat makan malam dengan orang-orang Indonesia di sana yang kerja di kedutaan gitu. KBRI itu adanya di Hanoi. Jadi ada KJRI ada di Ho Chi Minh. Nah, sempat ngobrol-ngobrol gitu ya sama teman-teman di sana juga. Jadi intinya ada beberapa perusahaan Indonesia yang ada di Vietnam gitu ya, which is good lah ya. Kita ngelihat ada Gojek gitu ya, bahkan gue sempat posting kalau gue mencoba mesen McD dari sana gitu, pakai Gojek ya? Menggunakan Gojek. Terus ada ini nggak Ki? Khusus untuk Gojek ada apa namanya ini lain kompetitor? Oh ya, paling besar Grab tuh banyak banget, lebih banyak Grab daripada Gojek di sana. Oke. Gitu, lebih karena tapi presence kita ya di situ ya. Presence dan lumayan. Jadi mungkin 5:1 gitu ya, atau 5:2 gitu. Oke. Lumayan lah gitu, walaupun ya mostly adalah Grab. Nah itu ya lucu gitu, karena pada saat kita buka aplikasinya si Gojek gitu ya, ini karena Nora baru sekali lagi buka, terus dia bilang ya selamat datang di Vietnam gitu, terus kita tinggal ini, dia switch si aplikasi menggunakan bahasa Vietnam. Dan pada saat kita pesen itu kan ada, kalau di chat kan ada tuh chatnya sama abang Gojek sama driver. Ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gitu kan. Ini enggak, ini bahasa Vietnam dan bahasa Indonesia.
Bahasa Vietnam bahasa Indonesia. Oh. Iya, dan apakah Jadi pesanan sesuai aplikasi Kak itu masih sama masih tuh. ada. Nah, itu kan sesuai aplikasi pakai bahasa Vietnam. Oh. Sorry Ki. Jadi dia otomatis change ketika kita ada di sana ya? Iya, iya, Oh, iya. asik juga. Ya Jadi kita pastinya nggak usah ngapa-ngapain bukannya lagi ya? nggak usah ngapain, lu tinggal pakai aja. Mungkin bukan masalah translasi ya, ini masalah Ya. aplikasi yang berbeda. Mungkin dia switch antara aplikasinya Indonesia dengan aplikasinya Vietnam lah kira-kira gitu. Oke, oke. Payment? Gitu, jadi menarik. Payment bisa pakai kartu kredit, kartu debit ya Visa, Master, Ya. atau lo bayar cash. Oke, oke, Gitu. oke. Cash kan juga Oh, oke lah gitu. Oke, karena GoPay nggak ada di sana. saldo Nggak GoPay belum ya. Oke, oke. Ada, Mungkin GoPay jadi nggak bisa ditransfer. jadi menggunakan cash atau Iya. apa namanya kartu kredit ya. Asik, 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 asik. Dan itu lucu, gue tuh mesen di depan hotel, gue duduk di depan hotel, gue pesen McD yang letaknya di seberang hotel, tapi dipisahin sama jalan raya lah kira-kira gitu. Which is kalau bicara jalanan, FYI di Vietnam itu jalanannya mengerikan sekali karena banyak sekali motor yang kalau Jakarta mungkin Jakarta tingkat ininya ya deg-degannya kita ngelihat motor di Jakarta mungkin 7 Oh, gitu ya. Ya kalau mereka bisa 15 lah gitu, 2 kali serius lipatnya sih? Jakarta, serius. Apa? Mereka tuh apa ininya? Yang seremnya tuh adalah seliwerannya, kecepatannya. Seliwerannya. Kecepatannya nggak tinggi, tapi seliwerannya luar biasa. Oh, gitu ya. Gitu, Jadi seliwerannya nggak, luar biasa dan jadi kelihatan nyalinya tinggi. Nyalinya tinggi. Itu yang makanya gue bilang sama orang Vietnam, gue ngerti sekarang kenapa Amerika kalah lawan Vietnam. Karena kalau bicara nyali, luar biasa. Gitu. Orang Indonesia nggak segini nyalinya. Ini nyalinya luar biasa. oh, gitu. Luar Oke, biasa, oke. nyalinya luar biasa. Nyali Tapi ya. selama gue di sana, nggak ada satupun gue lihat tabrakan. Oke, jadi Nggak ada nyali gue lihat. dan ininya apa namanya? Sense-nya dia oke. Iya, gitu. Jadi hijau itu hati-hati lah gitu. Kalau lampu hijau tuh Oh, gitu. hati-hati karena semua Oh, orang jadi akan bergerak lampu. Oh, oke, oke. gitu. Iya, Ya iya. itulah. Nah, gue kan nggak mau nyebrang tuh ya tadi lagi lanjutin cerita gue. Iya. Karena gue agak deg-degan lah ya, deg-degser nyebrang. Plus gue pengen nyobain aplikasi Gojek. Jadi gue pakai lah tuh aplikasi Gojek. Si abangnya ke sana beli McD dan balik lagi ke gue. Terus dia pas lagi nganterin juga, wah kata dia gitu. Itu McD di sebelah situ, kami di sini. Terus gue bilang lah, gue dari Indonesia. Oh, kata dia gitu. Jadi happy sih abangnya juga. Intinya gue cuma mau ngasih duit terus gue kasih kembalian gitu kan kira-kira. Iya. Gitu terus happy aja gitu mesen pakai Gojek di Vietnam. Kira-kira gitu dan ada beberapa perusahaan Indonesia lagi yang di sana sebenarnya. Gitu ada Perusahaan teknologi maksudnya atau? enggak Ciputra contoh ya. Ciputra tuh konstruksi punya ya? kompleks perumahan di sana. Gitu. Terus ada waktu itu Semen Indonesia juga beli Tanglong Semen Company di Vietnam. Dia beli jadi joint stock gitu, joint kepemilikan sama Semen Indonesia Group. Jadi mereka juga punya cabang di sana dan kebetulan kenal gue sama salah satu orang yang di sana karena dulunya orang Semen Padang. Jadi ketemu di Padang, akhirnya kenalan di sana. Akhirnya ketemu kontak-kontakan itu di sana. Ya menarik sih, Vietnam itu menarik. Dan tadi ya balik lagi ngomongin orang kedutaan, dia bilang Indonesia sama Vietnam tuh karena gini, Vietnam tuh somehow merasa terancam dengan Cina gitu kan karena dominasi Cina kan mereka nggak jauh Politically lokasinya ya? secara lokasi merasa khawatir sama Cina. Mereka pernah dijajah sama Amerika gitu. Jadi siapa dong yang ada di sana kan gitu ya? Yang ada di sana adalah negara-negara ASEAN. Jadi di sana tuh ada investasi Singapura, ada investasinya Malaysia, dan Indonesia juga salah satu yang investasinya nggak gede sebenarnya di Vietnam, tapi secara sejarah sebenarnya Indonesia dengan gerakan non-bloknya dulu zaman Bung Karno itu sangat mendukung Vietnam untuk merdeka waktu itu. Gitu. Dan satu lagi Ho Chi Minh. Kenapa Ho Chi Minh? Ho Chi Minh itu karena aku lupa ya dulu pejuangnya Vietnam nama orang ya? ketua partai sosialis komunis ini. Dan satu lagi yang menarik Bin, Uncle Ho Chi Minh ini itu satu alma mater sama kita karena dia mendapatkan doktor honoris causa dari Universitas Pajajaran Bandung. luar biasa kita berarti ini ya dapat honoris causa ya. Iya. Jadi kita tuh punya hubungan yang cukup dekat Erat dengan ini ya. Vietnam. Oh Iya. iya.
Jadi menarik banget ini negara. Gue termis-mis ya dalam 4 hari, tapi informasi yang gue peroleh cukup banyak sekali dan menurut gue inilah apa namanya menarik untuk kita eksplorasi lah kira-kira. Gitu, Bin. Luar biasa. Jadi teman-teman silakan ya ini ya. Ini kayaknya dari sisi teman-teman mau expand usahanya juga ya. Terus udah gitu. Tapi apa namanya ya expand usaha mungkin juga terus udah gitu. Kayaknya beberapa orang udah mulai juga ya wisata alternatif lah. Ya, Selain ya, betul. Singapura, Thailand, gitu-gitu ya, Malaysia mulai juga Betul. tuh kan. Karena Dan mungkin kayaknya ya, infrastruktur kalau ngelihat- gitu-gitu. Kalau ngelihat di sana, mungkin pariwisata juga memang mereka mungkin belum maju ya. Jadi makanya gue bilang kayak Indonesia berapa tahun yang lalu karena masih bahasa masih susah di sana. Karena masih mostly pakai bahasa Vietnam gitu-gitu. Cuman orang kedutaan juga bilang ada orang-orang di university di Vietnam tuh yang punya jurusan bahasa Indonesia. Jadi ada orang-orang Vietnam tuh yang emang bisa berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kayak pariwisata kita mau masuk ke Vietnam ngembangin pariwisata juga menurut gue peluangnya sangat luas banget. Luar banget ya. Mm-mm. Keren. Mereka juga kalau dari yang gua ini dulu sih kan manufacturing juga banyak kan ya di mereka. Yes. Manufacturing itu mereka. banyak. Jadi maksudnya di ASEAN itu Vietnam itu juga salah satu yang dianggap cukup efisien ininya. Nah, itu Manufacturing kerasa. untuk global company ya. Itu kerasa pada saat waktu landing pesawat, Bin. Jarak pandang pesawat sangat pendek Serius? karena polusi. Oh, Gue pikir gitu. foggy gitu ya. Gue pikir foggy. Kata orang Vietnam, enggak. Ini air pollution. What? Iya, air pollution. Oke. Bagus. Mungkin dia, ya. Oh berarti Ho Chi Minh itu deket situnya ini ya, kawasan industri ya ini. Iya, di Ho Chi Minh ada kawasan industri, di Hanoi juga ada kawasan industri. Juga ada ya. Oke. Gitu. Iya. Jadi ya kita bisa inilah menarik juga ya ketika lu kan bisnis trip ke sana gitu. Jadi kita juga there is an opportunity ya. Berarti ya Banget. untuk kolaborasi, Banget. untuk ya banyak lah. Banget, dan gue feel welcome ya sama orang-orang Vietnam gitu ya, kebetulan sama partner-partner kita di sana ya feel welcome lah mereka. Ya gimana ya, maksudnya gini, kalau kita datang ke Singapura, datang ke Malaysia gitu ya, mereka mungkin jajahan koloni Inggris Berbeza. yang sangat berbeza gitu ya, jadi mereka sangat mengidolakan Amerika dan Inggris gitu. Sementara gue datang ke Vietnam ya mereka basically gue nggak mengidolakan siapa-siapa gitu. Udah happy aja gitu, jadi datang ke Vietnam tuh. Oke. I think this is good ya. Mungkin teman-teman kelompok capir semua juga ini bisa salah satu referensi ya. Iya. Gitu ya, untuk referensi, untuk usaha, pariwisata gitu. Ini mungkin tapi menarik juga ya ketika lo cerita bahwa feel welcome apa gitu. Jadi kita tuh juga matters gitu ya. Matters Jadi banget. gini. Apa ya mattersnya tuh? Jadi persaudaraan itu tuh ada loh sama negara-negara Ada. lain. Iya. Gitu ya, misalnya kayak Vietnam gitu. Oh lu ke sini, lu ini gitu asik gitu jadi apa namanya ini mungkin sesuatu yang orang Indonesia perlu lebih outward looking juga nih, karena banyak opportunity dan kita tuh banyak at least sekarang maupun founding fathers kita tuh membuat sebuah apa namanya ya mungkin network atau apa ya persaudaraan lah ya dengan opening doors gitu ke banyak negara-negara lain juga gitu. Jadi kita kalau pencapir semua silakan visit Ho Chi Minh 2023 ya. Oke. Sip, kalau gitu kalau teman-teman ada kelompok pencapir semua ada komen, silakan share ya langsung biar kita bisa cerita lagi, siapa tahu nanti next business trip lagi Raki kemana gitu mungkin bisa get another insight. Oke. Bye bye. Hai semua.